الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال فصل في موجبات الغسل ويجب الغسل من 5 أشياء من إيلاج الحشفة في الفرج ومن خروج المني ومن الحيض والنفاس والولادة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah guna melanjutkan rutinan bulanan kita daripada pembacaan materi ilmu fikih dipandu oleh kitab Al-Mukhtasarul Latif karya Al-Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadal, yang mana kita berada di bab yang akan menerangkan mujibatul ghusli, apa saja yang mewajibkan kita mandi. Mandi itu terbagi jadi 3 bagian. Pertama, mandi yang mubah. Mandi mubah. Mubah itu artinya boleh. Tidak dapat pahala, juga tidak dapat dosa. Itu mubah. Kita mandi karena kepanasan, gerah. Sekarang kan lagi musim panas, Masya Allah. Sehari kadang lebih dari 2-3 kali mandi. Apalagi yang tinggalnya di samping sungai, rumahnya tinggalnya lembeh. Itu mandi mubah. Mandi biasa tanpa diniati, namanya mandi mubah. Kemudian mandi sunnah. Yang kedua, mandi sunnah. Mandi sunnah ini banyak bagiannya, banyak macamnya. Di antaranya kita mau sholat Jumat, sunnah untuk mandi. Mandi sunnah ini harus diniati. Umpama tidak diniati, maka mandinya jadi mandi mubah. Mandi yang bagian pertama tadi harus diniati. Mandi sunnah, mandi di hari Jumat, mandi untuk sholat Jumat, maaf. Jadi mandi sunnah Jumat itu untuk sholat. Artinya kalau umpama kita tidak mau sholat Jumat,
Misalkan kita musafir atau kita lagi sakit, maka tidak sunnah kita untuk mandi. Kalau hari lebaran, sunnah juga mandi. Bukan hanya untuk sholat, tapi untuk harinya. Perempuan sunnah mandi di hari lebaran. Kita sunnah mandi walaupun kita tidak mau sholat id misalkan. Tidak mau ke masjid. Ada orang sakit berbaring. Alhamdulillah. Nasallallahu salam wal afiyah. Ada orang sakit terbaring. Tidak bisa hadir sholat lebaran di masjid. Sunnah tidak dimandikan? Sunnah. Karena hari lebaran sunnah mandinya untuk harinya, bukan untuk sholat. Beda dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat, sunnah mandi untuk yang mau hadir ke masjid sholat Jumat. Makanya ibu-ibu di rumah, perempuan yang tidak sholat Jumat, tidak sunnah mandi di hari Jumat untuk sholat. Kalau mandi untuk nyenangkan laki, lain lagi ceritanya. Itu hukumnya bisa jadi wajib dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi untuk sholat Jumat sunnah, mandi hari lebaran sunnah. Di setiap amaliyah ibadah haji itu banyak sunnah mandi. Sebelum niat ihram haji atau umrah sunnah mandi. Sebelum masuk Mekah sunnah mandi. Sebelum tawaf sunnah mandi. Dari Mina mau ke Arafah sunnah mandi. Dari banyak sunnah-sunnah mandi di dalam ibadah haji atau umrah. Itu termasuk bagian mandi yang sunnah. Termasuk bagian mandi yang sunnah, mandi setelah memandikan jenazah. Nah, itu sunnah. Mandi setelah memandikan jenazah. Ada orang mandikan jenazah atau tugasnya memang bagian mandikan jenazah. Setelah dia mandikan jenazah, sunnah baginya untuk mandi. Kenapa? Karena kata ulama biasanya orang yang hadir atau ikut memandikan jenazah tubuhnya itu lemes. Nah, lemesnya ini biar hilang dimandikan. Yang sunnah bagi yang habis memandikan jenazah untuk mandi. Sunnah mandi juga di setiap malam bulan suci Ramadan. Sunnah mandi habis maghrib, sejurus, habis ngopi, sebelum ke masjid salat isya, taraweh, sunnah kita mandi. Setiap malam di bulan suci Ramadan. Sunnah juga mandi ketika kita mau hadir ke perkumpulan umat Islam. Baik itu sholat jamaah di masjid, atau zikir bersama di masjid, atau majelis taklim bersama di masjid, atau di musola, atau pokoknya di setiap tempat yang di situ berkumpul umat Islam, kita mau hadir ke tempat tersebut, sunnah untuk kita mandi. Nah, jadi banyak bagian mandi sunnah. Seperti yang tadi kita sampaikan, mandi sunnah ini harus diniatkan. Mandi ini niatnya agak sedikit panjang daripada niat wudhu. Mandi agak sedikit panjang atau ada tambahan daripada niat wudhu. Kenapa? Karena mandi ini tadi ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau wudhu kan tidak. Wudhu semuanya wajib. Artinya dengan artian wajib, kalau sholat ya harus wudhu. Mau sholatnya sholat sunnah atau sholatnya sholat wajib. Nyentuh Quran harus wudhu. Tawaf harus wudhu. Tidak ada ceritanya wudhu mubah. Kalau wudhu langsung sunnah. Hukum wudhu kan dua cuman. Kalau tidak sunnah ya wajib. Kita setiap saat sunnah ada wudhu. Kapan kita wajib punya wudhu? Kalau mau sholat. Tapi kalau mandi ada 3 bagian. Ada mubahnya. Ada mandi biasa.
Nah, makanya niatnya ada tambahan. Nanti di babnya kita bahas. Makanya perlu diniatkan. Kalau mandi sunnah tidak diniatkan, jadi mandi biasa. Patokannya begini Pak, setiap ibadah yang ada kesamaan dengan adat istiadat, maka ibadah tersebut pasti wajib diniati. Contohnya mandi. Mandi ada mandi biasa. Kalau kita keseharian mandi sehari 2 kali, itu kan mandi mubah, mandi tanpa niat, mandi adat istilahnya. Memang aktivitas kita, keseharian kita mandi setiap hari. Itu mandi kebiasaan. Ada mandi ibadah, mandi sunnah, mandi wajib, ini mandi ibadah. Jadi mandi itu ada yang ada yang ibadah. Adah itu adalah mandi ya setiap hari, aktif habis begawi gitu mandi. Ya, itu kan mandi adah bahasa kitabnya. Mandi memang aktivitas sehari-hari kita. Ada mandi yang ibadah. Ibadah ya mandi sunnah dan mandi wajib. Mandi ibadah itu. Nah, karena ada kesamaan antara adah dan ibadah, antara aktivitas keseharian kita, kebiasaan kita dengan ibadah, maka mandi harus diniati. Mandi sunnah, apalagi mandi wajib harus niati. Kalau pengen dapat pahala. Nah, jadi ini perlu kita ingat pas nak mandi sholat Jumat, niatkan. Jangan mandi be, kalau mandi be rugi gitu, tidak dapat pahala mandi. Niatkan. Kita mau sholat ke masjid, sebelum maghrib mandi dulu. Kalau mau ke masjid sholat maghrib dan sholat isya, nah, niatkan. Pokoknya setiap ada aktivitas baik, ada perkumpulan yang baik, kita mau mandi sebelumnya niatkan biar dapat pahala mandi sunnah. Yang ketiga bagian mandi adalah mandi wajib. Nah, inilah pembahasan kita malam hari. Artinya wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Karena kalau tidak mandi, ibadah lain tidak sah. Mandi wajib. Ada 6 penyebabnya. Ada 6. Kalau tidak mandi, tidak boleh sholat. Tidak boleh baca Al-Quran, apalagi menyentuh Al-Quran. Tidak boleh tawaf. Tidak boleh masuk ke masjid. Karena belum mandi. Nah, ada 6 yang mewajibkan kita mandi. Yang pertama, ilajul hasyafah fil farji. Suami dan istri berhubungan. Hubungan intim antara suami dan istri. Atau kita katakan antara laki-laki dan wanita. Atau lebih tepatnya lagi, ini istilah kitabnya Pak maaf, sekali lagi gitu omongkan dalam masalah ilmu, pembahasan ilmu kita belak-belakan harus biar lebih paham. Masuknya kemaluan ke farji. Farji itu istilah farji, kemaluan belakang dan kemaluan depan. Itu istilah farji. Kemaluan depan dinamakan farji, kemaluan belakang dinamakan farji. Kemaluan manusia masuk ke farji, baik farji tadi, jadi kita sudah sebutkan farji itu istilah untuk kemaluan depan dan kemaluan belakang. Baik dia masuk kemaluan depan atau kemaluan belakang, namanya farji, wajib mandi. Baik dia masukkan tadi ke istrinya, artinya hubungan halal atau zina misalkan. Nauzubillah min dzalik. Nas'alullah salam wal afiyah. Zina. Orang yang berzina berarti memasukkan kemaluan ke farji. Farji berarti wajib mandi. Ya kalau pula tapi yang penzina itu ingat mandi wajib. Aku habis zina belum sholat subuh, mandi wajib dulu. Misalkan ini perlu kita ketahui ketika dia mau taubat berarti dia wajib mandi wajib. Ada orang yang hobinya berzina misalkan dan dia jauh dari agama, tidak pernah sholat, tidak tahu mandi wajib. Berarti ketika dia ingin hijrah, artinya ingin taubat,
Apa yang harus dia lakukan? Wajib mandi. Makanya orang kafir ketika masuk ke dalam agama Islam wajib mandi dan seterusnya. Masuk kemaluan ke dalam kemaluan, baik belakang atau depan, karena dua-duanya dinamakan farji. Ke kemaluan wanita atau laki-laki, naudzubillah. Ini juga termasuk yang kita diuji oleh Allah di akhir zaman ini. Musibah untuk umat Nabi Muhammad. Hubungan sesama jenis atau lebih dikenal LGBT. Hati-hati Pak, hati-hati nian. Ini grup atau ini organisasi bergerak di belakang. Kayaknya sepi tapi gerak. Banyak buktinya. Kayaknya sepi tapi gerak. Hati-hati, ini penyakit. Penyakit yang pertama kali terkena penyakit ini kaum Nabi Lut. Na'udzubillah min dzalik. Allah azab. Dan ini termasuk visi misi setan. Normalnya laki-laki tertarik dengan wanita, wanita ada ketertarikan kepada laki-laki, dibalik. Karena memang setan ketika bersumpah di hadapan Allah, fala yughayyirunna khalqallah. Kata setan, iblis lebih tepatnya, ya Allah, aku akan sesatkan Bani Adam sehingga mereka akan merubah ciptaanmu ya Allah. Bukan hanya laki jadi wanita, wanita jadi laki, banci, bencong, bukan. Tapi tadi merubah ciptaan Allah, fitrah Allah, fitratullah. Biasanya normalnya laki-laki itu tertariknya dengan wanita. Wanita tertariknya dengan laki-laki. Dibalik sama setan. Laki-laki sama laki-laki, wanita sama wanita. Normalnya laki-laki itu tertarik dengan wanita yang sebaya dengannya atau ya tidak beda jauh atau wanita yang sudah dewasa. Banyak kasus baru-baru ini kejadian. Laki-laki tertarik dengan wanita di bawah umur. Kemarin baru seminggu yang lalu kalau tidak salah di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pensiunan. Berarti umurnya berapa Pak kalau pensiun? Pensiun itu paling muda kan 56 atau 59. 58. Paling cepat. Berarti kalau kita kasih dah umur paling cepat pensiun 58. Melecehkan 9 atau 12 anak di bawah umur. Rame lagi di berita ini. Di bawah umur. Masih SD. Pensiunan ini. Biasanya kan orang makin tua, tidak tertarik sama yang kecil-kecil kan, yang sepantaran dia atau beda dikit. Normalnya kan begitu. Ini di bawah umur. Biar tahu Pak, kenapa kita bukan nakut-nakuti, mungkin ada yang tidak perhatian dengan apa yang terjadi di sekitar, karena kita punya putri, kita punya cucung perempuan, kita punya saudari, kita punya keponakan, kita mesti tahu ini. Kita tahu agar kita bisa menjaga mereka. Jangan sampai naudzubillah nasi jadi bubur. Kalau nasi udah jadi bubur, nak ngomong apa gitu. Oke, jangan santai-santai. Bebaskan anak perempuan, bebaskan cucu perempuan. Hati-hati. Zaman udah beda, bukan seperti zaman Nabi ini. Yang perempuan itu aman mau kemana saja. Banyak orang-orang, rata-rata orang yang takut sama Allah. Sekarang naudzubillah. Ya, pensiunan. Melecehkan 12 siswi, anak sekolah di bawah umur. Nauzubillah. Dan bukan satu orang. Berapa kali kejadian ini terulang. Nah, intinya, kita balik ke permasalahan kita. Kemaluan masuk ke farji. Baik, farji tadi, farji perempuan atau farji laki-laki. Duburnya laki-laki, tadi LGBT, amal Nabi Lut, wajib mandi wajib. Pokoknya kemaluan al-hasyafah, kemaluan laki-laki masuk ke farji. Mau farji tadi maluan depan atau belakang. Punya laki-laki atau wanita. Atau maaf,
binatang sekalipun, misal. Ini lebih sakit lagi. Misalkan, jangan ngomong dak kati. Alhamdulillah, insya Allah ini masih, insya Allah dak kati lah. Kalau di luar sana, di luar banyak. Misalkan dia memasukkan kemaluannya ke farjinya binatang, wajib mandi, mandi. Atau misalkan ke jin, wajib mandi, wajib mandi. Karena pernikahan manusia dan jin itu sah. Boleh sah dah. Misalkan laki-lakinya manusia, perempuannya dari bangsa jin. Kawin, sah, sah katanya. Bangsa jin itu ada pernikahan. Mereka itu nikah ya. Jin punya keturunan, nikah. Berkembang biak istilahnya. Makanya ketika muslim, mukmin, manusia menikah dengan perempuan dari bangsa jin, sah nikah. Umpama ini, Pak. Jangan dicari. Mana caranya Ustaz? Pikir ke. Cak kurangan betino, nanti kalau nyari tak laku di manusia, nak nyari di jin. Ini kan pembahasan kitab. Namanya ulama ini kan semua kemungkinan disebutkan sama ulama. Tapi kan buktinya, Imam Nawawi misalkan, Imam Ibn Hajar, ketika menyebutkan masalah ini, kemaluan manusia, kemaluan dimasukkan ke farji walaupun farji binatang. Di zaman mereka itu mereka anggap itu mustahil. Tapi karena ini masalah keilmuan, pembahasan ilmu yang mesti dibahas, hukum harus disebutkan, mereka sebut di kitabnya. Dan betul, kita yang di zaman sekarang menyaksikan itu ada hukum. Ini kan kitab. Jadi ulama kita itu dicari terus, apalagi contohnya, apalagi, begitu. Masalah fardiyat, jadi mereka tuh suka mengumpamakan sesuatu. Seperti masalah qashar, safar, kata mereka perjalanan yang melebihi 48 kilo itu atau 45 atau yang lebih bagusnya sampai 90 kilo wajib boleh qashar, sholat zuhur jadi 2 rakaat. Kalau dulu perjalanan 90 kilo, ya mungkin sehari 2 hari. Mereka nyebutkan umpama ada orang yang cuma 2 jam perjalanannya, udah 90 kilo. Tidak ada masyaqqah di situ. Apakah tetap boleh qashar? Tetap boleh. Dulu mustahil, sekarang tidak mustahil. Kan begitu. Jadi mereka itu mengumpamakan masalah-masalah kejadian yang kadang banyak belum terjadi. Saking cerdasnya mereka kaji, mereka sebutkan hukumnya. Jadi umpama manusia nikah sama jin, dibahas sama ulama, sah dan nikahnya? Sah. Wajib mandi wajib? Wajib mandi? Wajib. Ketika berhubungan manusia sama jin. Cuma kita tidak usah nak mikirin cak mano atau cak mano caronyo pengen. Yang penting kan kita tahu hukumnya. Jadi masuknya kemaluan ke dalam farji mewajibkan untuk mandi wajib. Walaupun tanpa syahwat. Mau ada syahwat atau tidak syahwat. Kemaluan masuk ke farji wajib mandi. Walaupun atas pilihannya sendiri atau dia dipaksa. Ada orang misalkan dipaksa, tentu syarat paksaan ini biar wong tadi tidak dapat hukuman dari syariat, ada syarat-syaratnya. Termasuk syaratnya itu yang maksa ini betul bisa melakukan apa yang dia ancam. Misalkan si A ngomong sama si B, berzina. Kalau kau tidak zina, aku bunuh. Kata si A tadi, ngomong ke si B. Di depannya udah disiapkan perempuan. Dipaksanya untuk berhubungan. Dilihat, kalau yang ngancem ini memang kelihatannya serius dan akan melakukan apa yang dia ancam, artinya si B pasti akan dibunuh oleh si A kalau tidak melakukan perzinahan itu, maka boleh si B berzina. Ini kan berarti tidak atas keinginan sendiri, paksaan. Tidak kena hukum. Namanya mukroh. Tidak dapat hukuman dari syarat, kata hukumnya. Cuman wajib mandi. Wajib mandi, wajib. Tetap wajib mandi.
dengan pelindung, KB mandiri biasanya atau pakai alat kan melindungi kemaluan biar tidak hamil, tetap wajib mandi. Pokoknya kemaluan masuk ke farji wajib mandi. Itu. Ilajul hasyafati fil farji. Nah, hasyafah, batas apa kemaluan masuk ke farji ini wajib mandi? Hasyafah. Istilah sekarang hasyafah itu kepalanya itu, Bang. Kepalanya atau helmnya. Tempat sunat. Nah, bagian tempat sunat yang diambil sampai situ kalau masuk wajib mandi. Tapi kalau masih ujung misalkan cuma nempel misalkan belum wajib sampai kepalanya. Kepalanya tidak kelihatan masuk ke farji, di situ baru kena kewajiban baik keluar sperma atau tidak keluar sperma. Jadi yang mewajibkan mandi wajib pertama ini pokoknya kemaluan masuk ke dalam farji. Baik keluar sperma atau tidak. Dulu di awal Islam tidak diwajibkan mandi kecuali kalau inzal. Inzal itu keluar sperma. Hadisnya dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah atau Siti Aisyah. Innamal ma minal ma. Kata Nabi, kewajiban mandi itu ya dari kalau sperma keluar. Kalau sperma tidak keluar, walaupun kemaluannya masuk utuh, tidak wajib mandi. Ini di awal Islam. Kemudian dihapus hukumnya di akhir-akhir hayat Nabi atau di pertengahan hayat Nabi Muhammad dengan hadis kata Nabi, "Idza jalasa baina syu'abihal arba, thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Kata Nabi, kalau udah di posisi berhubungan, artinya posisi berhubungan, masuk kemaluan ke farji, kata Nabi wajib mandi wajib. Walaupun tidak sampai keluar sperma. Ya. Jadi yang pertama mewajibkan kita untuk mandi wajib, yaitu adalah masuknya kemaluan ke dalam farji. Kemudian yang kedua, khurujul mani, baru keluar sperma dengan cara apapun. Keluar sperma dengan cara apapun mewajibkan untuk mandi. Tapi ulama mengatakan ini sperma yang keluar pertama kali. Maksudnya begini, misalkan sekali lagi, ini dibahas sama ulama lah. Umpama ada orang yang sudah keluar spermanya. Kemudian wallah alam dengan cara Cak Mano, dia masukkan lagi sperma tadi ke kemaluannya. Habis itu keluar lagi. Nah, keluar yang kedua ini tidak mewajibkan mandi wajib. Kita ulangi. Umpama ada orang keluar sperma. Sperma yang keluar ini, dia masukkan lagi ke kemaluannya. Sehingga keluar lagi untuk yang kedua. Tapi yang keluar ini yang pertama tadilah. Nah, maka tidak wajib mandi wajib yang kedua. Untuk wanita bisa ini digambarkan. Sebutkan sama ulama, umpama perempuan habis berhubungan dengan suaminya atau dengan laki-laki. Dia mandi wajib. Setelah dia mandi wajib, keluar mani, sperma dari kemaluannya. Apakah dia wajib mandi lagi? Kita ulangi. Perempuan habis berhubungan. Terus dia mandi wajib. Kan wajib mandi kan? Karena dia berhubungan tadi, mandi wajib. Setelah mandi wajib, keluar sperma dari kemaluannya, dari farjinya. Apakah sperma yang keluar tadi mewajibkan dia untuk mandi wajib lagi? Dilihat dulu kata ulama. Kalau misalkan ketika dia berhubungan tadi juga ada syahwat, dengan artian dia sadar ketika disetubuhi, tidak terpaksa, bukan diperkosa misalkan. Artinya juga dia menikmati syahwat, maka dia wajib mandi lagi ketika spermanya keluar.
Kenapa? Karena kemungkinan besar itu spermanya, bukan sperma lanang tadi. Tapi kalau misalkan perempuan udah mandi wajib, tidak tahunya setelah mandi wajib keluar sperma. Ketika berhubungan tadi dia tidak sadar, artinya dia tidak ada syahwat, tidak melampiaskan syahwatnya, dia tidak menikmati. Mungkin dia tidur, dia misalkan dipingsankan sama orang, artinya dia tidak sadar. Pokoknya dia tidak sadar atau terpaksa, naudzubillah tadi diperkosa. Artinya dia tidak menikmati, tidak ada syahwat ketika disetubuhi. Setelah dia mandi keluar sperma, dia tidak wajib mandi lagi. Kenapa? Karena itu bukan spermanya, sperma lanang tadi. Nah, jadi dilihat dulu, perempuan habis mandi wajib, keluar sperma lagi. Ini sperma siapa yang keluar? Kalau yang keluar tadi sperma pasangannya, laki-laki tadi yang mesetubuhinya, berarti dia tidak wajib mandi lagi. Bukan sperma dia itu, sperma lanang tadi. Tapi kalau yang keluar adalah spermanya, perempuan juga kan ada sperma. Ya, kalau udah kata sperma, cak mana kita lahir. Kita ini kan gabungan dari sperma orang tua dan bapak dan sperma ibu, gabungan. Jadilah kita. Artinya ada mandi, ada sperma. Kalau yang keluar setelah dia mandi adalah spermanya, maka dia wajib mandi lagi. Tandanya apa kata Quran? Kan tidak mungkin, nak. Kati tandanya apa? Tidak kati, tidak dicek sperma dia atau sperma pasangannya. Ulama kasih tandanya. Kalau misalkan ketika tadi disetubuhi dia sadar, tahu, juga dia menikmatinya, ada syahwat, berarti yang keluar setelah dia mandi tadi adalah spermanya. Sperma wanita itu. Ya karena wanita ketika ada syahwat, menikmati disetubuhi, dia keluar sperma. Kan begitu. Tapi misalkan ketika disetubuhi tadi dia tidak sadar atau dia tidak menikmatinya, terpaksa, maka yang keluar berarti bukan spermanya melainkan sperma pasangannya. Jelas ya insyaallah. Nah, jadi mani ketika keluar dengan cara apapun mewajibkan kita untuk mandi. Tanda-tanda mani kita ketahui semua. Yang pertama, ketika keluar ada rasa enak. Yang kedua, keluarnya itu tadafuk. Bukan kayak air kencing, warda, set. Itu tanda dua mani. Yang ketiga dari bau. Baunya seperti bau adonan. Ada salah satu dari tiga ini, maka itu mani. Tidak mesti tiga-tiganya ada. Salah satu dari tanda ini ada, berarti yang keluar adalah mani. Umpama keluarnya tidak tadafuk, kayak air kencing, keluar sekali gitu. Ya, tapi keluarnya dengan rasa dibarengi rasa enak, mani berarti. Tidak enak, kate rasa keluarnya. Macam air kencing, tapi baunya bau adonan seperti bau sperma, sperma. Jadi tidak mesti tiga-tiga tanda ini ada. Salah satu ada, maka sudah cukup itu dikatakan sperma dan mewajibkan kita mandi. Kalau umpama kita ragu nih, semalam nih, ya kalau ragu kan berarti dia tidak sadar ketika keluar sperma. Ini sperma atau bukan? Di situ kita boleh memilih, bebas. Tanda-tandanya tidak ada. Tapi kita ragu. Jadi ragu bukan yakin. Kalau kita yakin ya wajib mandi. Kita ragu, ini mungkin 50% mungkin ini sperma, 50% mungkin ini adalah air kencing atau wadi. Jadi ada mani, ada mazi, ada wadi. Mani ya tadi. Ketika keluar kita ngerasakan tiga tanda tadi. Ada namanya mazi. Mazi itu cairan yang keluar ketika syahwat sedang memuncak. Itu namanya mazi. Najis. Najis itu hati-hati makanya. Kalau kena celana, kena sarung, kena paha kita wajib dibasuh karena itu najis. Kayak air kencing hukumnya. Mazi namanya. Mazi ini keluar ketika syahwat sedang memuncak. Basah itu namanya mazi. Yang ketiga ada namanya wadi. Wadi itu adalah biasanya keluar, dia mirip seperti sperma dari segi
teksturnya, cairannya. Keluar biasanya setelah kita habis kerja berat. Habis banyak begawi yang ini, banyak ngangkat barang berat hari ini. Malam hari buang air kecil, seret kayak keluar begitu. Nah, itu namanya wadi. Najis kayak air kencing, hukumnya sama. Tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi cuman mani. Hanya mani yang mewajibkan mandi. Cuman mani tidak batalkan wudu. Kalau selain mani membatalkan wudu. Selain mani najis, tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mani suci hukumnya. Jadi kalau cuman sperma murni, hanya sperma yang nempel di baju kita, di badan kita tidak mutanajis. Baju kita itu masih boleh dipakai untuk sholat. Karena mani suci. Mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Kenapa tidak batalkan wudu? Ya karena kata ulama bukan wudu be yang dia wajib. Mandi wajib mandi, bukan cuma wudu. Beda dengan selain sperma, mani. Wadi, mazi, baul, air kencing membatalkan wudu dan najis. Najis. Itu 3 sifat mani. Jadi kalau kita ragu, ini yang tadi basah, bangun tidur basah, ragu. Ini sperma atau atau wadi, karena aku tadi begawi berat. Mungkin bebas lagi tidur metu. Kita bebas untuk memilih. Kalau kita pilih ini mani, berarti bajunya tidak najis, kita wajib mandi. Kalau kita pilih ini wadi atau baul, misalkan ngompol dikit, misalkan, berarti kita tidak wajib mandi, cuman ini pakaian najis. Terserah, boleh. Jadi kalau ragu boleh memilih di antara dua tersebut. Nah, cuman afdolnya tetap kata ulama, afdolnya ini disebutkan oleh beliau yang mensyarahkan kitab ini, afdolnya dia anggap ini mani. Artinya dianggap dua-duanya dengan pengertian celana tadi dia hukumi mutanajis diganti dan dia mandi wajib. Ambil dua-duanya. Ya Pak, kan sekarang kita alhamdulillah. Kita ini kan bukan kayak dulu. Nabi pernah sholat kata Siti Aisyah, bekas di sarung Nabi ada bekas sperma dikerik sama Nabi, kemudian Nabi pakai sholat. Lah iya Pak, Nabi dulu punya berapa sarung? Aduh, sekarang nak ngamalkan itu. Tidak pas. Oh, ini sunnah Nabi, kata dia. Salah mengartikan makna sunnah. Lihat sikonnya Nabi. Orang dulu itu punya baju cuma 2 pasang. Bukan macam kita, lemari tak cukup-cukup. Lemari sikok penuh, beli lagi sikok lagi. Tak cukup, beli lagi. Sewet numpuk. Ini kan air gampang, dulu air susah. Bayangkan penduduk Madinah itu cuma punya berapa sumur untuk satu kota Madinah. Susah air dulu itu. Makanya banyak hukum Nabi, misalkan kata Nabi ketika kalian bangun tidur jangan langsung nyelupkan tangan ke air. Takut airnya itu mutanajis. Sayang satu gentong mutanajis. Mahal ini air. Nah itu. Jadi jangan salah mempraktekkan sunnah. Celana atau sarung bekas sperma dia pakai untuk sholat, tapi sholatnya tidak pakai siwak. Ngomong ngamalkan sunnah. Boleh. Cuma kan kita sekarang kan alhamdulillah air gampang. Sungai walaupun kemarau-kemarau tetap ada banyu. Sewet banyak alhamdulillah. Apalagi musim kemarau. Jemur jam 8, jam 10 udah kering. Tidak takut kekurangan. Nah, jadi sudah, kalau kita ragu ini sperma atau bukan, cuci celana atau sarung tadi, kita mandi wajib. Sarung kita kena sperma, cuci. Jangan dipakai lagi untuk sholat. Takutnya juga bercampur dengan najis. Tidak boleh dipakai sholat. Kemudian kata ulama, umpama ini di kasur. Jadi kalau tadi kan kita bangun tidur di pakaian kita,
di celana kita atau di sarung kita ada cairan. Kita ragu ini cairan sperma atau bukan sperma. Tadi hukumnya udah kita sebutkan. Sekarang tidak. Misalkan bangun tidur, ini misalkan untuk orang yang tidur di satu kasur lebih dari satu orang. Ini misalkan gitu lagi rame-rame, rombongan berangkat misalkan. Tidur di satu tempat rame-rame. Satu kasur ini tidur 3 orang misalkan. Tidak tahunya di kasur itu ada sperma. Ada sperma. Sperma siapa ini? Tidak kati yang tahu. Tidak kati yang sadar. Maka semuanya tidak wajib mandi wajib. Semuanya tidak wajib mandi wajib. Kalau di atas kasur, yang mana di atas kasur tadi tidur lebih dari satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kemudian didapati di kasur tersebut di pagi harinya ada bekas sperma. Semalam tak ganti. Artinya memang bekas sperma ini baru. Cuman semuanya tidak sadar ini sperma siapa. Maka semuanya tidak wajib mandi wajib. Beda dengan kalau kasur kita di rumah, Pak. Ya sudah, siapa lagi kalau bukan kita? Ya kan? Ya kan? Siapa lagi kalau bukan kita? Wah, mandi wajib berarti. Oh, udah ngerasa aku, tapi ada bekasnya di kasur, ya mandi itu. Ini kalau satu kasur dipakai banyak orang, tidak ada yang sadar ini sperma siapa, maka semua tidak wajib mandi wajib. Cuman tidak boleh makmuman, galau-galau itu tadi. 5 orang ini tidak boleh sholat berjamaah. Kenapa tidak boleh sholat berjamaah? Karena kata ulama, ya setiap orang kan pasti mungkin dia, mungkin dia, mungkin dia. Akhirnya kan ragu. Jadi 5 orang ini tidak boleh sholat berjamaah. Tidak sah. Tidak sah mereka sholat berjamaah. Siapapun dari 5 orang ini yang jadi imam, sholat mereka semua tidak sah. Karena apa? Karena semua saling menuduh yang lain junub, tidak mandi. Berarti sholatnya kan tidak sah. Kita ragu dengan kesahan sholat imam kita, sholat kita tidak sah. Batal sholat kita. Gitu. Paham ya? Tapi kalau misalkan imamnya orang lain, boleh. Jadi tidak boleh berjamaah kalau cuma 5 kasur tadi yang tidur di situ 5 orang. Ada bekas sperma, 5-5-nya tidak sadar, tidak mengaku ini sperma siapa. Cuma 5 orang ini, tidak boleh mereka sholat berjamaah. Tapi ada orang ke-6 dari kamar sebelah jadi imam, boleh 5 orang ini jadi makmum. Ya, solusinya kalau cuma 5 orang, ya mandilah galau berarti. Mandilah galau niat mandi wajib. Jadi yakin semua udah suci. Ini punya siapapun semua udah suci. Nah, jadi sampai segitunya ulama ngebahas tentang sperma. Dan ini pembahasan sperma ini, ya kalau kita mau sebutkan semua apa yang dikaji sama ulama, ya bisa berapa kali pertemuan. Nah, cuma kan kita pilih, kita cari yang penting-penting, yang lebih sering terjadi. Kalau mau kita sebutkan semua apa yang dibahas sama ulama di masalah keluar sperma, mewajibkan mandi wajib, itu bisa berapa kali pertemuan. Ya, makanya kita sebutkan yang penting-penting yang mungkin sering terjadi. Kemudian itu 2 kan sudah. Yang ketiga dan yang keempat dan keenam, yang kelima, yang ketiga, 4, 5 itu khusus untuk wanita, yaitu haid, datang bulan, nifas, darah habis melahirkan, wiladah, melahirkan. Berarti yang ketiga adalah haid, datang bulan. Perempuan setelah darahnya stop darahnya, maka dia wajib mandi. Hadas besar itu. Tidak boleh dia disetubuhi sama suaminya sampai dia sudah mandi wajib. Jadi, oh darah aku lah stop mas, kata dia. Lajulah, tidak boleh, mandi dulu. Baru boleh. Kalau puasa, boleh dia langsung. Misalkan darahnya stop jam 2 malam atau jam 12 malam. Dia belum nak mandi. Sahur, dia bangun sahur, makan, niat puasa, boleh. Boleh. Walaupun belum mandi. Salat, tidak boleh. Harus mandi dulu. Al-jima, berhubungan, tidak boleh. Harus mandi dulu.
dulu. Masuk masjid, tidak boleh, harus mandi dulu. Nyentuh dan baca Al-Quran, tidak boleh, harus mandi dulu. Yang tawaf, apalagi tidak boleh. Yang cuman diperbolehkan perempuan ketika darahnya stop, padahal dia belum mandi, yaitu adalah tolak dan saum puasa. Laki kan tidak boleh nyeraikan bini ketika dia masih haid. Haram. Jatuh talaknya tapi haram. Suami tidak boleh menceraikan istrinya ketika istrinya dalam haid. Tidak lagi masa datang bulannya, tidak boleh. Haram. Dosa. Kenapa dosa? Karena nanti kata ulama iddahnya makin panjang, kesian betina. Cuma jatuh talaknya, jatuh. Jadi ya, jatahnya tak dihitung udah. Nah, kapan halal untuk suami menceraikan istrinya? Ketika darahnya terputus, walaupun dia belum mandi. Jam 12 siang, darahnya putus. Selesai haidnya. Belum mandi dia, boleh. Atau halal bagi suami untuk menceraikannya. Nah, jadi cuman cerai dan puasa boleh bagi perempuan untuk langsung melakukannya walaupun belum mandi. Cukup dengan darahnya stop, boleh dia melakukannya. Selainnya, tidak boleh dilakukan kecuali sudah mandi. Begitu juga nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah rahim kosong dari janin. Itu nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah rahim kosong dari janin. Artinya kalau misalkan dia punya anak kembar, baru metu siko. Sikonya nunggu dulu, belum nak metu. Nah, darah yang keluar antara dua janin itu bukan nifas. Atau misalkan dia keluar darah berbarengan dengan anaknya, itu bukan darah nifas. Kapan darah itu dinamakan nifas? Ketika rahim sudah kosong dari janin. Sudah berojol, sudah metu janinnya. Ada satu atau ada dua sudah metu. Nah, keluar darah setelah itu dari rahim, baru itu dinamakan darah nifas. Darah nifas selesai, sama. Dia tidak boleh melakukan hal-hal tadi, kecuali talak dan puasa. Harus mandi dulu, baru boleh dia melakukan hal-hal yang lain. Boleh sholat, tawaf, baca Quran, megang Al-Quran, masuk masjid, dan disetubuhi oleh suaminya. Itu semua harus dia mandi dulu, baru boleh. Kemudian yang kelima, al-wiladah, melahirkan. Melahirkan Pak wajib mandi. Jadi umpama ada perempuan yang tidak nifas, habis melahirkan, tidak metu darah sama sekali. Tetap wajib mandi wajib, tetap wajib mandi wajib. Karena melahirkan sudah mewajibkan untuk mandi wajib. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu adalah al-maut. Ya, cuman yang terakhir ini bukan wajib untuk si mayit, untuk yang hidup. Orang yang hidup wajib memandikan jenazah. Wajib memandikan orang yang sudah meninggal. Wajib. Fardu kifayah. Umpama satu desa tidak ada yang memandikannya, berarti satu desa kena dosa galau. Fardu kifayah. Wajib memandikan jenazah. Nah, jadi yang keenam ini bukan untuk si mayit. Ya, namanya mayit udah ada mukallaf lagi. Tidak kena kewajiban kan, sudah meninggal. Siapa yang wajib sini kena kewajiban? Orang yang masih hidup. Wajib memandikan si mayit. Kecuali syahid, orang yang gugur di medan pertempuran untuk menegakkan kalimatullah. Untuk menegakkan, untuk menyebarkan agama Allah. Ya, seperti perang di zaman Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat yang gugur di medan pertempuran itu tidak boleh dimandikan. Pokoknya syahid. Syahid di sini artinya bukan hanya pahlawan ya. Maksud pahlawan di sini pahlawan atau syahid yang gugur di medan pertempuran. Apa alasan dia berperang? Untuk agama Allah, untuk agama Islam. Gugur dia di medan pertempuran tersebut, maka dia dinamakan syahid. Tidak boleh dimandikan. Tidak boleh disolatkan. Disolatkan pun tidak. Cuman apa? Cuman wajib dikafani dan dikuburkan. Dikafaninya pun tidak pakai dikafaninya pun tidak pakai apa? Tidak wajib dikafani. Kafannya itu pakaian yang dia pakai.
Jadi yang wajib cuma satu, dikuburkan. Cuma wajib kita kuburkan. Tidak boleh kita mandikan, haram. Oh, sian bekas-bekas darah, bersih ke dulu. Tidak boleh. Itu kata Nabi bakal jadi saksi kelak di hadapan Allah. Baju, baju perangnya tidak boleh dilepas. Kenapa? Karena itu semua bakal jadi saksi di hadapan Allah. Sudah. Dia meninggal cah itu, kubur cah itu. Tidak usah dikafani, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Kenapa? Kata dosa, buat apa disolati? Saking dipastikannya semua dosanya diampuni sama Allah, maka tidak perlu disolat. Itu syahid. Nah, jadi semua selain syahid wajib dimandikan. Keguguran, kata ulama, keguguran ini dilihat dulu. Kalau misalkan dia keluar dari kandungan atau dari rahim ibunya sempat hidup, karena keguguran itu ada yang sempat hidup, ada yang tidak sempat hidup, kan itu. Kalau dia keluar dari rahim ibunya sempat hidup, nangis, bersin, gerak, misalkan, walaupun berapa menit setelahnya wafat ini janin, meninggal dunia, maka dia dihukumi seperti orang besar. Artinya apa? Dimandikan, kemudian dikafani, disolati. Oke, dikasih nama. Kalau udah terbentuk. Jadi kita ulangi. Keguguran. Kalau keguguran tadi, lebih tepatnya itu bukan keguguran ya. Bahasanya itu lebih tepatnya bukan keguguran. Pokoknya dia melahirkan anak, bayi, berapa bulan? Ya bayi itu kan tidak mungkin hidup kecuali 6 bulan, kan begitu. 6 bulan sampai 9 bulan atau sampai 10 bulan. Pokoknya perempuan yang melahirkan anak, bayi. Bayi ini sempat hidup. Hidup. Walaupun hidupnya cuma berapa menit, habis itu wafat, udah seperti orang besar. Seperti orang besar. Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Tapi misalkan lahir sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ada yang seperti itu. Ya kan? Ada yang udah 9 bulan. Naudzubillah, assalamualaikum, ada yang udah 9 bulan, dicek lagi sama dokter, detak jantungnya tidak kati sudah. Hati udah meninggal. Belum dilahirkan sudah meninggal di perut. Artinya ketika dia keluar sudah meninggal, tidak ada ruh. Apa hukumnya ini? Kata ulama, kalau dia meninggal di perut, kemudian habis itu dikeluarkan, sudah terbentuk organ tubuhnya. Udah komplit istilahnya. Tadi kayak 9 bulan, tinggal lahirkan beh. Kalau udah 6 bulan ke atas itu kan udah terbentuk. Kepalanya, apa yang di kepala, tangan, kaki, kemaluan, udah ada semua. Maka yang wajib dilakukan hanya mandi, dikafankan, dan dikubur. Tidak disolatkan. Apa? Dimandikan, dikafani, dan dimandikan, dikafani, dan dikubur. Kalau ini janin keluar sudah dalam keadaan meninggal dunia. Keluar sudah dalam keadaan meninggal dunia dan semua anggota tubuhnya sudah terbentuk. Sudah komplit. Berarti dimandikan, dikafani, dikuburkan. Kalau misalkan dia keluar sudah meninggal, jadi pembahasannya sama-sama sudah meninggal. Tapi organ tubuhnya, anggota tubuhnya belum sempurna. Masih misalkan segumpal daging. Ya, itu keguguran baru namanya kan. Nah, di situ tidak wajib, yang wajib hanya wajibnya ada salah. Tidak wajib apa-apa, hanya sunnah di apa? Dibungkus, habis dibungkus ditanam.
Kalau belum terbentuk. Kalau belum terbentuk. Belum terbentuk itu berarti di bawah 6 bulan. Belum terbentuk, ya. Benar enggak? Kalau kami salah, apa luruskan, soalnya kami bukan dokter anak, bukan dokter kandung. Pokoknya patokannya itulah. Kalau dia keluar, jadi patokan kita yang lagi kita bahas ini, janin keluar sudah meninggal. Kalau janin keluar sempat hidup, udah selesai kita, sama cak wong besar. Janin keluar sempat hidup, berarti sama kayak orang besar, wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Sekarang yang kita bahas janin keluar sudah meninggal, sudah meninggal. Dilihat, kalau keluar tadi janinnya sudah utuh, berarti wajib kata ulama, wajib dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Kalau sudah utuh, tidak disolati. Tapi kalau misalkan keluar janinnya tidak utuh, artinya belum sempurna, masih baru kandungannya, tidak wajib apa-apa, hanya disunnahkan dibungkus dan ditahan. Itu kurang lebih penjelasan masalah mandi wajib. Nah, jadi ada 6, tadi sudah kita jelaskan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, baik di masalah tadi, mandi wajib, yang menyebabkan kita wajib mandi, atau masalah-masalah yang lain, silakan untuk ditanyakan di sesi soal jawab. Mudah-mudahan kita paham apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.